apa-apaan sih Bianca? Hah? Mama tuh capek-capek. Sampai di rumah kamu marah-marah nggak jelas. Kenapa sih? Gimana aku nggak kusut, Ma? Gimana aku nggak tambah kesel? Kalau rencana aku semuanya selalu aja gagal. Sekarang Mas Dimas nyuruh bayinya sama Aisyah tidur di kamarnya Mas Dimas, Ma. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Aku nggak terima, Ma. Ya udah, kan Mama udah bilang sama kamu berkali-kali, kita udahin semua ini. Kita pergi tinggal di luar negeri atau kita tinggal di Bali, terserah di mana aja bisa. Kan kita megang uang banyak dari harta warisan Papa Herman itu, iya kan? Mau ngapain sih pusing-pusing ribet-ribet lagi di sini? Enggak, Ma, enggak, aku nggak bisa. Mama tahu kan aku nggak bisa. Kalau aku nggak menyaksikan dengan mata kepala aku sendiri kehancuran Aisyah, aku nggak akan pergi, Ma. Aku nggak akan pergi sebelum aku melihat Aisyah hancur dengan mata kepala aku sendiri. Aku nggak mau pergi. Malam ini aku bakal tidur sekanjang lagi sama Mas Dimas. Aduh, tapi kenapa pengkasnya canggung banget ya? Kenapa? Muka kamu kayaknya gak suka tidur satu ranjang sama aku. Ya udah, kalau gitu aku tidur di sofa aja. Enggak, jangan Mas. Mas Dimas kan baru sembuh. Mau tidur di kasur aja, jangan di sofa. Dina nangis. Mas, anak-anak tidur di sini ya. Kasihan. Ya udah, sini.
Aisyah udah satu kamar lagi sama Dimas. Berarti mereka bentar lagi baikan dong. Kalau mereka baikan, berarti mikir apa sih gue nih? Kalau emang itu yang bikin Aisyah bahagia, ya harusnya gue seneng dong. Gue perlu kopi nih kayaknya. Natasha. Iya, Pak Setia. Mumpung lo ada waktu, boleh kita bicara? Boleh. Pasti mau saya buatin kopi juga? No, thank you. Duduk. Gue harap lo mau jujur sama gue. Soal apa ya, Pak? Apa rencana sebenarnya lo di sini? Rencana? Rencana apa sih maksud Bapak sih? Saya nggak ngerti. Udahlah, Natasha. Gue udah tahu semuanya. Tentang kebencian lo sama Dimas. Tentang lo adiknya Trisha. Dan dia meninggal, lo pikir itu karena Dimas. Dan gak mungkin kebencian sebesar itu berubah menjadi kebaikan hati yang tulus. Itu gak mungkin. Pasti lo punya rencana. Pak Setia, masalah itu udah jadi cerita lama buat saya. Itu adalah buku yang udah saya tutup, Pak. Sekarang, saya ada di sini tulus. Karena saya mau bantu Mas Dimas. Karena saya mau bantu Aisyah supaya Aisyah bisa sembuh. Terserah kalau Pak Setia mau percaya sama saya atau enggak. Itu urusan Bapak. Oke. Gue simpan semua kata-kata lo. Tapi kalau sampai lo bohong, Natasha, dan lo merencanakan sesuatu yang jahat dan itu tujuannya untuk menyakiti Aisyah, lo berhadapan sama gue. Boleh Pak Setia jujur sama saya? Pak Setia cinta ya sama Aisyah? Bukan urusan lo. Dan apapun perasaan gue terhadap Aisyah, dia gak pernah membalas. Jadi kalau lu pikir gue punya skandal sama Aisyah, lo salah. Gimana? Kamu udah sampai di dalam rumah? Iya, Bu Bianca. Saya sedang menuju jendela kamar Pak Dimas sekarang. Bagus. Kalau begitu kamu jalankan rencana kita dengan sangat hati-hati dan jangan berisik. Baik, Bu. Bangun sayang. Aus ya?
Haus ya? Aisyah. Astagfirullahaladzim! Kamu kenapa? Mas, itu ada orang pakai topeng di luar, serem banget, Mas. Mas, cepetan, Mas. Nggak ada apa-apa. Ada, Mas. Ada, Mas. Ada, Mas. Aku nggak bohong, Mas. Nggak ada siapa-siapa, Aisyah. Untung gak ada yang lihat. Aisyah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tadi beneran ada, Mas. Aku beneran nggak bohong, Mas. Ada, Mas. Yaudah, aku coba cek di luar ya. Dim, ada apaan? Tadi Aisyah lihat ada orang pakai topeng, kayak mau menyusup. Aisyah lihatnya dari jendela. Astaga, Saya mau lihat dulu ya. gue juga ikut. Pak, panggil semua anggota. Siapa? Semua anggota merapat ke pos 1. Apa ada orang yang bertopeng masuk ke dalam rumah? Nggak ada, Pak. Coba sekarang kalian cek di sudut-sudut rumah. Karena istri saya melihat ada orang yang bertopeng masuk ke dalam rumah. Istri saya melihat di depan jendela kamar saya. Siapa? Siap. Kamu berdua ikut saya. Kamu kasih tahu Adul cek di belakang rumah. Siap. Mari. Kamu cari sebelah sana. Kamu juga cari sebelah sana. Siap. Di bawah mobilnya. Ayo, cari tempat lain. Siap. Siap, Pak. Ayo cepat. Cepat. Mana dia? Nggak ada orangnya. Gimana? Nggak ada, Pak. Sama sekali nggak ada yang mencurigakan. Siapa? Nggak ada, Pak. Gue cek CCTV. Lo ke kamar 3 anak-anak. Ya. Kalian berjaga lagi. Saya mohon. Jangan sampai ada yang lengah. Saya nggak mau ada siapapun masuk ke dalam rumah saya. Siapa? Siap. Mari bertugas. Yes, pasti kali ini rencana aku berhasil.
Aisyah, kamu gak usah takut, gak usah khawatir ya. Sekarang Pak Setia sama Mas Dimas lagi cek seluruh rumah. Gimana kalau misalnya nggak ketemu? Terus mereka nggak percaya lagi sama aku. Aku yakin pasti bakal ada psikiater lain yang datang ke sini. Udah, nggak usah dijawab, Mbak. Aku udah tahu jawabannya apa. Mendingan sekarang juga Mbak keluar ya. Gak perlu juga aku ditenangin sama Mbak. Aku lebih nyaman sendirian ketimbang sama Mbak. Ya udah kalau gitu, aku permisi ya. Mas Dimas, gimana ketemu nggak? Nggak ada siapa-siapa, Aisyah. Udah, kamu tenang aja. Aku udah suruh satpam untuk jaga rumah ini lebih detail, lebih teliti. Kamu istirahat. Gimana aku mau istirahat, Mas? Sedangkan penjahat aja belum ketemu. Aku nggak bisa, aku takut, Mas, kalau misalnya anak-anak kenapa-napa. Aku harus jaga anak-anak. Aisyah, kamu kemana? Udah, kamu tenang aja. Ketakutan kamu nggak akan terjadi, percaya sama aku. Sekarang kamu istirahat. Capek aku ngomong sama kamu. Natasha? Natasha? Mas ngapain manggil Natasha? Iya, Mas. Aku bisa minta tolong. Kasih obat penenang ke Aisyah biar dia bisa tidur. Enggak, jangan, Mbak. Jangan kasih aku obat penenang, Mbak. Aku nggak mau. Mas, aku nggak mau, Mas. Cepet, Natasha. Enggak, Mbak Natasha jangan. Mbak, Mas. Mbak, jangan, Mbak. Aisyah,